terus kemudian saya dengar sempat ada masalah ya. Ketika memanfaatkan pria, ternyata pria ini katanya sudah menikah, betul? Iya benar. Pada saat itu pacar saya datang ke kontrakan. Jadi dia mengajak saya untuk hubungan yang lebih serius. Pada saat itu saya tidak mau karena memang saya tidak punya tujuan sama sekali untuk hubungan yang serius. Saya cuma bertujuan untuk menyakitin hatinya saja. Ternyata tidak berapa lama ada perempuan datang mengaku istrinya, ngelabrak saya marah-marah. Saya juga balik marah dong. Saya tidak tahu dan dia juga datang ke rumah saya. Saya marah-marah, ternyata pacar saya malah ngebelain dia. Akhirnya saya usir mereka, rumah saya. Saya malu sama tetangga. Sayang, makin hari aku makin cinta aja sama kamu. Kamu mau nggak jadi istri aku? Ya Mas, aku juga cinta banget sama kamu. Ah bener. Iya, ya udah cepet dong Mas, lamar aku, nikahin aku dong Mas. Iya sayang, secepatnya aku bakalan nikahin kamu kok. Kamu yang sabar ya sayang ya. Iya Mas, diminum Mas. Oh, bagus banget ya kalian ya. Jadi begini Mas, kelakuan kamu bilang pulang kerja telat dan lembur segala macam. Apa-apaan ini? Bagus banget kalian. Kamu tuh cantik-cantik sayang banget ya. Ternyata pelakor. Lo siapa ya? Datang-datang marah-marah ke rumah orang. Lu mau tahu siapa gua, ha? Ini suami gua yang sah. Tahu itu? Mas, katanya kamu gak punya istri Mas. Gimana sih Mas? Ngapain sih kesini? Udah sana Sih, pulang. Mas aja ngapain sini, ha? Ngapain? Enak banget. Pulang telat lembur alasannya. Udah pulang. Nggak taunya main sama pelakor. Udahlah Mas, aku gak mau jadi istri kedua kamu. Aku gak mau dibilang pelakor kayak gini. Sabar sih. Ibu, keluar ibu dari rumah saya. Masa diusir, gua juga pasti keluar. Ya udah ibu keluar dari rumah saya. Pelakor lu. Datang-datang ke rumah orang marah-marah. Pergilah semua. Pak Ustadz, mungkin kita dan pemirsa tahu, mungkin Mbak Sisi juga, saya rasa mungkin tahu apa yang Mbak Sisi lakukan ini salah. Tapi gimana nih Pak Ustadz untuk bisa membentengi diri dari hal-hal, dari niat yang ingin seperti itu yang dilakukan oleh Mbak Sisi? Mbak Sisi, jalan hidup Mbak Sisi sudah sangat menderita. Ya. Jangan sampai ini ditambah dengan cara-cara yang keliru untuk menghindar dari penderitaan itu. Karena ibaratnya kalau kita keluar dari penderitaan dengan cara yang salah, itu ibarat pepatah keluar dari mulut singa masuk mulut buaya. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi sudahlah, itu akhiri cara-cara seperti itu Mbak Sisi. Itu tidak akan menimbulkan kebahagiaan bagi jalan hidup Mbak Sisi. Yang sudah terlanjur ya sudah, yang sudah berlalu ya sudah. Mbak Sisi pernah disakiti orang tua, pernah dihancurkan masa depannya oleh orang tua. Dan Mbak Sisi juga pernah melakukan hal yang sama ketika, maaf ya, dalam tanda petik menjadi perempuan pengeretan ya, sebagai pelampiasan dendam, sebagai pelampiasan kebencian pada laki-laki. Kalau Mbak Sisi pengen hidup bahagia, pengen hidup layak, sudah akhiri semuanya itu. Mbak Sisi, saya sarankan cari laki-laki yang baik, berhidup berumah tangga yang baik. Mbak Sisi berhak bahagia. Penderitaan yang sudah Mbak Sisi peroleh selama ini itu menjadi apa ya? Menjadi bekal untuk meniti kehidupan yang lebih baik ya Mbak Sisi ya. Apakah Mbak Sisi tidak ingin untuk hidup bahagia yang normal gitu punya, atau memang mau terbelenggu dalam dendam dan benci secara terus-menerus? Saya ingin hidup normal. Ingin hidup normal ya Mbak Sisi ya. Tapi rasa benci saya masih belum bisa. Tapi Mbak Sisi ya, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Likulli da'in dawaun. Kalau Mbak Sisi ingin melepas semuanya itu, ada upaya-upaya yang bisa dilakukan secara batin ya Mas Farid. Ya. Satu, Mbak Sisi bisa setiap saat untuk melembutkan hati membaca istighfar, supaya mengikis dendam-dendam kotoran hati, kotoran jiwa yang selama ini ada. Jadi itu, setiap saat baca istighfar, setiap saat mohon ampun. Kalau agak panjang sedikit, ditambah dengan doa Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau memang Mbak Sisi ingin hidup bahagia, hidup normal, cobalah kikis dendam, kikis kebencian itu dengan baca istighfar, dengan baca doa. Pelan-pelan nanti
hatinya Mbak Sisi akan luruh untuk menghilangkan rasa dendam itu, insya Allah. Amin. Sekarang jadi pertanyaan, Mbak Sisi sekarang bahagia nggak dengan melakukan hal seperti itu? Jujur tidak. Tidak. Iya. Berarti Mbak Sisi dalam hati kecil Mbak Sisi sebenarnya sadar apa yang dia lakukan ini salah ya Mbak Sisi ya. Apa yang sekarang Mbak Sisi masih mengganjal dalam diri Mbak Sisi? Apakah setelah itu Bapak pernah ada kontak lagi atau apa barangkali setelah sekian lama gitu? Pernah bapak saya pernah datang ke kontrakan. Waktu itu saya belum beli rumah, baru bayar separuh. Bapak saya datang dalam keadaan seperti orang yang tidak waras. Dia membawa-bawa foto, bertanya pada setiap orang, pernah lihat orang ini nggak? Ini anak-anak saya, pernah lihat orang ini nggak? Akhirnya dia sampai ke rumah saya, menanyakan. Saya bertemu dengan bapak saya. Rasa benci saya benar-benar, saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Ingin saya tendang bapak saya waktu itu. Cuman saya menahan. Saya cuma bilang, nggak ada orang itu di sini, saya nggak pernah lihat. Saya bilang gitu, saya usir. Udah sana. Bapak nggak tahu kalau Mbak Sisi ini adalah anaknya datang ke rumah itu? Dia tidak tahu. Tidak tahu. Ya Allah nih Pak Ustadz. Mbak Sisi sebegitu marahnya hingga Mbak Sisi mengenal ini sebenarnya ayahnya, tapi ayahnya mencari dia dan adik-adiknya malah justru diusir Pak Ustadz. Ya itu ya sekali lagi saya mengatakan saya bisa memahami kondisi psikologisnya Mbak Sisi ya. Karena dendam, karena kebencian yang sudah berlarut-larut sampai kayak gitu ya. Tetapi tetap aja saya sarankan itu tidak ada gunanya, karena itu hanya akan menambah masalah yang baru dan hanya akan menambah juga penderitaan yang lain gitu. Jadi kalau Busle sekali lagi saya sarankan Mbak Sisi ya, kalau Mbak Sisi memang pengen hidup bahagia, pengen hidup yang lebih meningkat tarafnya, sudah. Jadi bagaimanapun itu adalah orang tua Mbak Sisi. Siapa tahu dengan sikap Mbak Sisi yang berubah, nanti orang tua juga akan berubah. Dia mengakui segala khilaf dan dosanya. Dia mengakui segala apa yang sudah dia lakukan itu. Dan saya kok yakin kalau Mbak Sisi bisa ini berbuat baik, bisa melupakan semuanya itu, kebahagiaan akan datang ke depan kehidupan Mbak Sisi ya. Setelah mengusir ayah Mbak Sisi, habis itu ada informasi lagi nggak keberadaan ayah Mbak Sisi di mana? Tidak ada sama sekali. Sudah hilang sampai sekarang, nggak ada kabar. Sampai sekarang tidak ada, karena saya memang tidak mencari, saya tidak pengen tahu. Kalau adiknya Mbak Sisi sendiri pernah ingin cari tahu? Bertanya tentang ayah atau gimana? Mbak Sisi ngejelasin masih tetap kalau ayah sudah meninggal begitu ke adik-adiknya? Tidak, sepertinya adik-adik saya tidak mau menyakiti hati saya untuk meninggal, karena mereka tahu kalau saya sangat membenci ayah saya. Oke. Mbak Sisi, ada nggak niat untuk menikah gitu ke depannya? Nggak terketuk hati gini, adik sendiri sudah menikah, sudah keluarganya alhamdulillah sehat semua, baik gitu. Mungkin saya barangkali masih trauma, Mas Farid. Masih trauma sama laki-laki. Ya, dan trauma itu sampai kapan Mbak Sisi? Kan Mbak Sisi berhak bahagia, Mbak Sisi berhak hidup layak, membangun rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Baik Pak Ustadz, kira-kira doa apa yang bisa dipanjatkan Mbak Sisi ini atau pemirsa di rumah yang ingin mencari jodoh yang baik Pak Ustadz? Ya, doa untuk jodoh yang baik itu adalah doa yang seperti yang Allahumma alif, ya Allah, lembutkan hati kami, berilah jodoh kami. Kalau nggak bisa dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia saja, itu lebih gampang, lebih sampai ke hati. Bahwa ya Allah, berikanlah saya jodoh yang baik, berikanlah saya jodoh yang bisa menjadi pemimpin, yang bisa menjadi imam dalam kehidupan saya. Sebagaimana Engkau memberikan jodoh Siti Khadijah dengan Nabi Muhammad, sebagaimana Engkau memberikan jodoh Sayyidatina Zulaikha dengan si Yusuf. Mudah-mudahan jodoh ini bisa membimbing saya dunia dan akhirat. Gitu Mbak Sisi. Kalau Mbak Sisi nggak bisa doa dengan bahasa Arab, doa dengan itu, kemudian baca Fatihah secara khusyuk, baca sholawat secara khusyuk, yang itu akan menjadi penenang hati dan jiwa Mbak Sisi. Gitu ya Mbak ya. Jangan terlalu lama terjebak dan terpenjara oleh dendam dan benci, yang itu
membuat kebahagiaan Mbak Sisi jadi terganggu. Ya. Coba kalau bahasa anak muda sekarang lebih move on ya, begitu Ya, Pak Ustadz, lebih move on, gitu. Kita tahu ini berat karena Mbak Sisi disakitin sama sosok laki-laki yang harusnya melindungi Mbak Sisi, tapi Mbak Sisi tidak bisa mendapatkan itu. Tapi kenapa tidak coba untuk membuka diri? Ya, Setidaknya banyak doa, coba banyak berteman, siapa tahu dari situ jodoh datang. Ya. Sebenarnya nih, kalau dihilangkan dari hati kecil Mbak Sisi mau kan menikah? Coba hilangkan dulu yang lainnya. ya, bayangkan Bayangkan. kebahagiaan ke depannya Mbak Sisi dengan keluarga. Ingin nggak sih bahagia dalam sebuah bina rumah tangga seperti itu? Ada keinginan itu ya? Keinginan ada, Oke. tapi rasa trauma saya masih terlalu Oke, besar. artinya memang dari keinginan itu ada, cuma memang tinggal menghilangkan Ya. rasa trauma. Kalau menghilangkan rasa trauma memang harus banyak konsultasi, Mbak Sisi. Banyak berteman, tanya. Tanya, ya itu tadi, tanyanya juga harus orang yang benar, Mas Farid. Jangan betul. sampai tanya kepada orang yang salah, yang itu justru Ntar bisa makin terjerumus. menimbulkan trauma yang kedua kali. Betul. Ya makanya saya sarankan soal kepada ulama, kepada kiai, kepada orang-orang yang benar-benar bisa membimbing gitu ya. Ya mudah-mudahan dengan acara ini nanti kita menjadi banyak teman, banyak Amin, orang ya tahu Allah. gitu.